Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Ya, kita akan belajar tentang akikah dan kurban. Pada pertemuan ke-6 ini, Ibu akan menjelaskan tentang kurban. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam tentang kurban, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian, hukum, dan dalil tentang kurban. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang syarat-syarat kurban dan hal-hal yang disunahkan dalam berkurban. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar. Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan kurban? Ya, betul sekali. Kurban adalah menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dengan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang hukum berkurban. Ibu membaginya menjadi dua, yaitu ada sunnah muakkad dan wajib. Sunnah muakkad ini diperuntukkan untuk orang yang sudah mampu melakukan kurban. Yang kedua adalah ada wajib. Wajib ini diperuntukkan orang yang bernazar. Jadi orang yang bernazar ini wajib mengeluarkan atau melakukan kurban. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang dalil berkurban. Dalil berkurban sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang memerintahkan untuk mengeluarkan atau melakukan kurban itu sendiri terdapat dalam ayat 2 yang berbunyi washolli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan keluarkanlah kurban atau lakukan kurban. Perintah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah mampu melakukan ibadah kurban. Ibu, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mau bertanya apakah anak-anak sudah paham tentang pengertian, dalil, dan hukum berkurban? Oke, jika sudah paham, Ibu akan melanjutkan kepada pembahasan syarat-syarat hewan kurban dan hal-hal yang disunahkan dalam berkurban. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang syarat-syarat hewan kurban. Syarat-syarat hewan kurban ini sendiri Ibu membaginya menjadi dua. Yang pertama yaitu cukup umur dan yang kedua adalah tidak cacat. Anak-anak bisa lihat gambar berikut ini. Ya, pada gambar ini Ibu menampilkan ada gambar sapi, ada kerbau, kemudian ada unta, ada kambing, dan ada domba. Jadi, Ibu akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama ada unta. Unta ini harus memenuhi syarat, yaitu sudah berumur 5 tahun dan menginjak ke usia 6 tahun. Yang kedua ada sapi dan kerbau. Jadi, sapi dan kerbau ini harus memenuhi syarat, yaitu sudah berumur 2 tahun dan menginjak ke usia 3 tahun. Kemudian ada kambing. Kambing ini
dengan syarat sudah berumur 2 tahun dan menginjak ke usia 3 tahun. Kemudian ada domba. Domba ini sudah berumur 1 tahun dan menginjak berumur 2 tahun. Oke, kemudian pembagian syarat-syarat hewan kurban yang kedua yaitu tidak cacat. Tidak cacat ini meliputi yaitu tidak buta, kemudian tidak hilang salah satu dari kedua kupingnya, kemudian tidak pincang, tidak sakit, dan disunahkan hewan tersebut tidak dalam keadaan kurus. Jadi hewan kurban tersebut dalam keadaan yang gemuk. Kemudian ibu akan menjelaskan tentang hal-hal yang disunahkan dalam berkurban. Ibu membaginya menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu orang yang melakukan kurban atau mengeluarkan kurban ini hendaknya memotong hewan kurbannya itu sendiri dengan syarat orang tersebut adalah laki-laki dan mampu menyembelihnya. Jika orang tersebut tidak mampu menyembelihnya sendiri, maka boleh diwakilkan kepada orang yang mampu untuk melakukan menyembelih hewan kurban tersebut. Yang kedua adalah tidak memotong kuku dan memotong rambut sampai hewan kurban tersebut dipotong. Yang ketiga adalah membagi daging kurban tersebut dalam keadaan mentah kepada kaum fakir miskin. Sebelumnya ibu mau tahu, apakah ada yang tahu bagaimana sih kita membagi hewan kurban atau daging kurban? Ya, jadi daging kurban itu pembagian daging kurban itu ibu membaginya menjadi 3, yaitu 1/3 untuk orang yang berkurban, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk tetangga dan saudara-saudara terdekatnya. Sebelum ibu melanjutkan ke materi tata cara penyembelihan hewan kurban, ada yang ditanyakan tentang syarat-syarat hewan kurban dan hal-hal yang disunahkan dalam berkurban. Ataukah sudah paham? Jika sudah paham, ibu akan melanjutkan ke pembahasan tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar. Jadi ibu memiliki satu video tentang tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar. Anak-anak saksikan dengan baik dan dicermati ya. Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi nih sama gua Oji. Kali ini kita akan belajar mengaji tentang tata cara menyembelih hewan kurban. Hore. Si Oji, ikutan ya. Ada si Mbak, ikutan aja sini. Kita hari ini ngaji apa, Ji? Tata cara menyembelih hewan kurban. Ya, nggak jadi takut. Tunggu, dengerin dulu nih Mbak. Dengerin ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelih. Hadis riwayat Muslim. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. 4. Membarikan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah tidak akan menyembelih. 7. Baca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Terakhir, dilarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, begitulah cara menyembelih hewan kurban teman-teman. Ya, si Mbak pergi teman-teman. Ya udahlah, makasih teman-teman udah ngaji bareng Oji. Assalamualaikum. Oke, jika anak-anak sudah paham tentang tata cara penyembelihan hewan kurban, karena waktunya sudah mau hampir habis, ibu akan menjelaskan ulang tentang
kurban. Jadi kurban itu adalah memotong hewan ternak yang sudah memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan hari Tasyrik dengan tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan yang dikurbankan itu harus memenuhi syarat, yaitu cukup umur dan tidak cacat. Sebelum Ibu tutup, apakah anak-anak ada yang ditanyakan tentang materi pada pagi hari ini? Jika tidak, alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Ibu, anak-anak jangan lupa belajar ya, karena belajar adalah kunci sukses kita di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi